Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan tema penelitian kualitatif. Selanjutnya, berikut ini nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Tariza Wayu Kartika dengan NIM 08. Yang kedua yaitu saya sendiri Titik Nur Hidayah dengan NIM 076. Kemudian ada saya Nadia Ayunisbia dengan NIM 083. NIM 091. Ya, dari pemaparan hasil diskusi kami mendapatkan 7 poin penting yang nantinya akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama ada pengertian jenis dan karakteristik, kemudian poin kedua masalah variabel hipotesis dan data, yang ketiga macam fungsi dan pengajian pustaka, kemudian teknik sampling, yang kelima macam karakteristik dan ancaman kesahihan dari rancangan penelitian, kemudian yang keenam ada jenis instrumen, dan yang ketujuh teknik pengumpulan data dan analisis. Selanjutnya. Ya, untuk poin yang pertama, ada pengertian dari penelitian kualitatif, yang mana penelitian tersebut menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi yang lainnya. Penelitian ini berkaitan dengan fenomena penilaian secara subjektif, baik itu dari sikap, pendapat, maupun perilaku. Kemudian, adapun jenis-jenis dari prosedur, kemudian ada jenis dari prosedur macam-macam strategi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama ada etnografi, yang merupakan penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti akan melakukan penyelidikan dalam suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah. Kemudian ada ground theory, merupakan strategi yang dilakukan oleh peneliti yang di dalamnya peneliti akan memproduksi sebuah teori umum dan abstrak dari suatu proses, aksi maupun interaksi yang telah dilakukan. Kemudian ada studi kasus, yang mana strategi tersebut peneliti akan menyelidiki secara cermat dari suatu program, peristiwa maupun aktivitas. Kemudian ada fenomenologi, yang mana strategi penelitian di dalamnya peneliti akan mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Dan yang terakhir ada naratif. Strategi naratif merupakan penelitian di mana peneliti akan melakukan penyelidikan kehidupan terhadap individu-individu dan meminta seseorang maupun sekelompok dari individu untuk menceritakan kehidupan maupun pengalaman yang telah mereka lalui. Selanjutnya ada karakteristik dari penelitian kualitatif, yaitu berlatar belakang yang alamiah, kemudian manusia sebagai alat maupun instrumen. Selanjutnya, dengan menggunakan metode kualitatif. Lalu ada analisis data yang dilakukan secara induktif dengan menggunakan teori dasar atau ground theory. Kemudian sifatnya deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Kemudian adanya kriteria khusus untuk keabsahan data dan desain yang bersifat sementara serta hasil penelitian yang dirundingkan dan disepakati secara bersama. Selanjutnya, Nah, di sini saya akan melanjutkan
tentang poin kedua, yaitu rumusan masalah, variabel, hipotesis, dan data. Nah, yang pertama ada rumusan masalah. Masalah adalah sesuatu yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pemecahan. Nah, sumber masalah penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sumber teoritis dan sumber praktis. Sumber praktis maksud saya adalah pertama, sumber teoritis adalah masalah penelitian yang bersumber dari teori atau tinjauan literatur yang ditemukan dalam berbagai sumber bahan tertulis, seperti buku teks, jurnal profesional, bibliografi, dan lain-lain. Terus kemudian ada sumber praktis, yaitu adalah masalah penelitian yang bersumber dari kejadian empiris. Dan yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah-masalah yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, proses perumusan hipotesis dilakukan pada tahap analisis data yang disebut dengan hipotesis kerja. Nah, yang ketiga ada variabel. Variabel merupakan suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Variabel dalam penelitian kualitatif itu diklasifikasikan menjadi 5 tipe, yaitu variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator, kemudian ada variabel kontrol, dan variabel intervening. Yang terakhir ada data. Nah, data sendiri itu merupakan hasil dari pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu. Dalam penelitian kualitatif, data berupa deskriptif, bukan angka. Tipe data dalam penelitian kualitatif ada dua, yakni data sekunder dan data primer. Data primer yaitu data hasil wawancara dan diperoleh dari wawancara dengan informan yang sudah dijadikan sampel dalam penelitiannya. Kemudian data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat, atau mendengar. Next. Nah, poin ketiga ada macam, fungsi, dan pengkajian pustaka. Nah, macam-macam dari kajian pustaka di perguruan tinggi ini pada umumnya terdapat ada satu ensiklopedia yang merupakan sumber referensi yang komprehensif atau luas. Kemudian ada kamus yang membuat kata-kata dengan artinya dengan isu secara alfabetik. Kemudian ada buku referensi yang bisa berisi pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Kemudian ada direktori, yaitu atau buku pegangan yang memuat alamat dan data lain serta pedoman untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian ada biografi yang memuat alamat data perorangan antara lain nama, tempat, dan tanggal lahir, pendidikan, dan lain-lain tentang informasi pribadi. Kemudian ada indeks. Indeks yaitu memuat daftar karya tulis yang disusun secara alfabetik. Kemudian ada abstrak yang memuat ringkasan karangan, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Kemudian ada laporan penelitian yang dimana secara lengkap memuat artikel-artikel yang mungkin relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah poin fungsi. Nah, di sini fungsinya dalam pengkajian pustaka itu yang pertama adalah mencari informasi yang relevan dengan masalah yang diangkat. Yang kedua ada memperdalam pengetahuan peneliti terkait bidang yang diteliti. Kemudian yang ketiga, mengkaji teori yang relevan dengan masalah yang dan dijadikan sebagai landasan teoritis yang tepat. Kemudian ada pengkajian pustaka itu sendiri yang merupakan dasar pijakan atau pondasi permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian dan relevan terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian. Karena akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam suatu penelitian. Jika pengambilan keputusan itu salah, maka hasil penelitian tidak akan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Yang keempat adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampel yang berkaitan dengan penelitian mengacu pada pemilihan individu, unit, dan atau pengaturan untuk dipelajari.
Studi kualitatif sering menggunakan pengambilan sampel berdasarkan tujuan atau kriteria, yaitu sampel yang memiliki karakteristik yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel berbasis kriteria. Yang pertama, ada extreme or defined case sampling. Teknik ini untuk memilih partisipan yang mewakili minat. Yang kedua, ada intensity sampling. Teknik ini memilih partisipan yang sudah akrab dan berpengalaman dengan kejadian atau peristiwa tertentu. Dan yang ketiga, maximum variety sampling. Teknik ini merupakan proses pemilihan beragam sampel secara sadar dan mengobservasi gejala-gejala umum dalam pengalaman mereka. Biasanya metode ini merupakan metode paling bagus untuk mengeksplorasi konsep-konsep abstrak. Yang keempat, ada critical case sampling. Critical case sampling merupakan pemilihan contoh signifikan bagi proses identifikasi berbagai kejadian kritis yang dapat digeneralisasikan untuk situasi lain. Yang kelima, purposive sample. Purposive sample merupakan strategi pengambilan sampel yang paling umum. Yang keenam, ada kuota sampling. Kuota sampling merupakan pengambilan sampel di mana kuota peserta ditetapkan sebelum pengambilan sampel. Dan yang terakhir ada snowball sampling. Dalam metode ini, para peserta akan merujuk peneliti ke orang lain yang mungkin dapat kontribusi dalam penelitian ini. Metode ini sering membantu penelitian menemukan dan merekrut peserta yang mungkin sulit dijangkau. Next. Yang kelima ada macam karakteristik ancaman penelitian dan kesahihan penelitian. Yang pertama, macam kesahihan penelitian kualitatif. Ada validitas desain, subjektivitas dan refleksivitas, subjektivitas dan interpersonal. Yang kedua, karakteristik ancaman kesahihan penelitian kualitatif. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, keteralihan. Yang ketiga, kebergantungan. Dan yang keempat, kepastian. Dan teknik kesahihan penelitian. Yang pertama ada perpanjangan keikutsertaan. Yang kedua, ketekunan pengamatan. Yang ketiga, triangulasi. Yang keempat, pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Yang kelima, analisis kasus negatif. Yang keenam, pengecekan anggota. Yang keempat, yang ketujuh, uraian rinci. Dan yang terakhir ada auditing. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik. Yang selanjutnya yaitu ada jenis instrumen. Yang pertama yaitu terdapat wawancara. Wawancara merupakan suatu perangkat metodologi favorit bagi penelitian kualitatif. Dalam wawancara terdapat 3 macam, yaitu wawancara terstruktur, yang kedua yaitu wawancara kelompok, dan wawancara tak struktur. Yang kedua yaitu ada metode observasi. Metode observasi naturalis atau ilmiah terdapat situasi dan pandangan sosial adalah metode favorit lain sebagai salah satu teknik pengumpulan data sosial. Yang ketiga yaitu ada membaca kebudayaan dan catatan. Merupakan penjelasan bahwa bukti bisu seperti teks-teks tertulis atau artefak peninggalan budaya secara fisik terpendam dan jejaknya tertinggal pada masa lalu. Yang poin keempat yaitu terdapat metode-metode visual yang merupakan pakar sosiologi dan antropologi visual biasanya menggunakan film,
video, fotografi sebagai alat untuk mencatat dan mendokumentasikan kehidupan sosial. Yang terakhir yaitu ada metode pengalaman personal. Merupakan pengalaman personal seperti pengalaman biografis yang dianalisis Smith pada bab 17 merefleksikan ide-ide gagasan dan makna pengalaman individu tertentu pada situasi kekinian. Selanjutnya yaitu poin ke-7, teknik pengumpulan data dan analisis. Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian, di mana petugas pelaksanaannya tidak harus peneliti itu sendiri, melainkan dapat melibatkan teman atau orang lain sebagai petugas pengumpulan data. Jika petugas pengumpulan data melakukan kesalahan ketika melakukan penelitian, maka yang diperoleh tidak akurat, sehingga berakibat pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Baik, sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.